Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia. Pada pembelajaran kimia di pekan kedua ini kita akan bahas sifat koligatif larutan. Materi ini adalah materi di kelas 12 semester ganjil. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan Ibu jelaskan kali ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Kita langsung saja masuk ke definisi sifat koligatif larutan. Kita lihat dulu pengertian dari koligatif. Nah, koligatif ini dia berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya yaitu adalah koliger. Koliger ini punya arti yaitu bergabung bersama. Nah, dari asal katanya ini, sifat koligatif larutan dapat kita definisikan sebagai sifat yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasi zat terlarutnya dan tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Ya, sekali lagi, jadi sifat koligatif larutan hanya bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut, tapi tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Kita lihat di sini ada 4 gelas. Gelas yang pertama berisi air. Ketika air ini kita bekukan, ternyata dia mempunyai titik beku sebesar 0 derajat Celcius. Nah, gelas kedua ini adalah air yang ditambahkan dengan 0,1 mol glukosa. Jadi kalau di sini hanya pelarut saja, di sini sudah terbentuk larutan karena sudah ada pelarut dan zat terlarutnya yaitu glukosa. Ketika larutan glukosa ini diukur titik bekunya, ternyata dia menghasilkan nilai sebesar minus 0,18 derajat Celcius. Kemudian kita lihat lagi di gambar yang ketiga, yaitu ketika air ditambah 0,1 mol urea. Sama-sama 0,1 mol, tapi yang ini glukosa, yang ini adalah urea. Ya, titik bekunya tapi ternyata dihasilkan sama. Jadi dia di sini jenis zat terlarutnya tidak pengaruh, yang pengaruh adalah jumlah zat terlarutnya. Karena konsentrasinya sama-sama 0,1, titik bekunya pun juga yang dihasilkan sama. Oke, kita lihat bandingkan dengan gelas keempat. Di gelas keempat ini yaitu ketika air ditambah dengan 0,2 mol urea. Ini sama-sama urea nih, gelas ketiga dan keempat ini. Tapi di sini 0,1, di sini 0,2. Bedanya itu. Jadi konsentrasi zat terlarutnya di sini 0,1, di sini 0,2. Makanya titik bekunya pun yang dihasilkan juga dia beda, dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Di sini paham ya? Jadi kalau sama-sama 0,1 mol, titik bekunya sama nih, karena dia tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya, tapi hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut atau konsentrasi terlarutnya. Sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari nanti ada 2, yaitu adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit dan juga sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit dan non-elektrolit itu apa? Kalian sudah belajar di kelas 10. Tolong dibuka lagi buku catatannya, dilihat larutan apa saja yang termasuk non-elektrolit dan juga yang termasuk ke dalam elektrolit. Sifat koligatif larutan di sini ada 4 jenis yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Yang ketiga adalah penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta TF. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik dengan simbol P. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang penurunan tekanan uap atau delta P. Untuk sifat yang nomor 2, 3, dan 4 akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita bahas yang lebih dulu, yaitu tentang tekanan uap jenuh. Kita perhatikan gelas ini adalah suatu zat. Jadi yang namanya zat itu dia pasti punya tekanan uap jenuh. Karena dia menguap berarti dia akan terjadi perubahan fase dari cair dia menjadi gas. Ini dia tandanya ke atas ya, yang artinya dia menguap. Jadi definisi tekanan uap ini, tekanan uap jenuh adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Jadi yang namanya zat itu pasti punya tekanan uap jenuh masing-masing. Nah, tekanan uap jenuh ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah jenis zat. Untuk jenis zat di sini, jika zatnya suka menguap, berarti dia akan mempunyai tekanan uap yang relatif rendah. Contohnya adalah garam, gula, glikol, dan gliserol.
Kemudian jika zatnya mudah menguap, berarti dia tekanan uapnya relatif tinggi. Nah, zat yang mudah menguap ini dikenal dengan istilah volatil atau atsiri. Contohnya adalah etanol dan ether. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu adalah suhu. Tekanan uap suatu zat akan bertambah jika suhu dinaikkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kenaikan suhu akan menyebabkan energi kinetik molekul cairan bertambah besar ya, sehingga lebih banyak molekul yang dapat meninggalkan permukaan cairan memasuki fase gas. Nah, akibatnya konsentrasi uap akan semakin besar. Dengan demikian, tekanan uap pun akan semakin besar pula. Oke, kita lihat di sini ada gambar. Kalian harus bedakan di sini. Di sini ada pelarut murni. Gambar yang pertama, gelas pertama isinya hanya pelarut. Yang kedua adalah larutan. Karena kita sudah tahu larutan pasti terdiri dari pelarut dan terlarut. Pelarutnya itu yang bulatan kecil, terlarutnya yang bulatan lebih besar. Kita lihat di sini, tadi menguap itu adalah kemampuan zat untuk menguap atau berubah dari fase cair menjadi gas. Kalau pelarut murni dia tekanan uapnya besar atau uapnya banyak nih. Kemudian ketika larutan, dia tekanan uapnya adalah lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena dia ada partikel zat terlarut. Jadi adanya partikel zat terlarut di dalam larutan ini, dia akan menyebabkan atau menghambat si pelarutnya untuk menguap. Nah, dengan demikian, tekanan uap jenuh pelarut murni, ini tadi nih, yang kita simbolkan dengan P0, itu nanti lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap jenuh larutan atau yang disimbolkan dengan P. Nah, selisih antara tekanan uap larut murni dan tekanan uap jenuh larutan itulah nanti yang kita kenal dengan istilah penurunan tekanan uap jenuh atau disimbolkan dengan delta P. Jadi delta P rumusnya bisa kita tulis seperti ini. Delta P sama dengan P0 min P. Oke, kita lanjut ke penurunan tekanan uap. Ya, jadi ada kata penurunan, nanti simbolnya ada deltanya. Besarnya penurunan tekanan uap atau delta P ini dirumuskan oleh Francois M. Rolle. Jadi nanti dikenal dengan hukum Rolle. Nah, dengan hukum Rolle ini kita punya dua rumus untuk tekanan uap. Yang pertama adalah P sama dengan XP dikalikan dengan P0. Kemudian yang kedua yaitu adalah delta P sama dengan XT dikalikan dengan P0. Keterangan simbolnya ada di bawah ini. Delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh yang simbolnya adalah yang satuannya adalah mmHg, sedangkan P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni dan P adalah tekanan uap jenuh larutan. Jadi kalau pelarut ada nolnya di atas ini, sedangkan kalau tidak ada berarti dia punyanya si larutan. XT dan XP, X kita tahu adalah fraksi mol, T adalah untuk terlarut, P adalah untuk pelarut. Jadi XT adalah fraksi mol terlarut, XP fraksi mol pelarut. Kita lanjut masuk ke contoh soal. Seorang siswa melarutkan 60 gram urea, MR-nya 60, dalam 162 gram air. Jika tekanan uap air pada 26 derajat Celcius adalah 25 mmHg, hitunglah tekanan uap jenuh larutan tersebut. Oke, kita masukkan ke dalam diketahuinya. Di sini ada 60 gram urea, berarti sebagai GT-nya. MR-nya 60 kita tulis di sini. Kemudian 162 gram air, kita kenal air sebagai pelarut, makanya di sini simbolnya adalah Gp sama dengan 162 gram. MR-nya adalah 18, H2O ya, air. Oke, kemudian tekanan uap air. Tekanan uap air berarti tekanan simbolnya P, kalau air berarti adalah pelarut, simbolnya adalah P0, 25 mmHg. Ditanya adalah tekanan uap jenuh larutan tersebut. Berarti yang ditanya adalah P-nya. Kita jawab, masukin di sini rumusnya yaitu P sama dengan P0 dikali XP. Kita cari terlebih dahulu XP-nya pakai rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu NP dibagi NP ditambah NT. N di sini adalah mol pelarutnya nih. Pelarutnya dulu yang namanya mol adalah gram per mr. Gramnya adalah 162 dibagi mr adalah 18. Nah, ini juga sama karena N sama-sama NP ditambah dengan NT. Pelarutnya adalah 60 gram dibagi lagi dengan 60, nanti didapatkan hasilnya adalah 9/10. Nah, hasil akhirnya untuk fraksi pelarutnya yaitu adalah 0,9. Nah, nanti tinggal kita masukin ke P sama dengan P0 dikali XP. P0-nya dapat di soal adalah 25, XP-nya tadi kita peroleh 0,9, tinggal dikalikan hasilnya adalah 22,5 mmHg. Jadi
Jadi seperti ini pembahasannya. Kita lanjut di contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu sebanyak 10 gram suatu zat non-elektrolit dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Jika diketahui tekanan uap larutan sebesar 25 mmHg dan tekanan uap larut murni sebesar 25,20 mmHg, tentukan massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut. Oke, di sini kita tahu zat non-elektrolit sebagai terlarutnya, yaitu GT-nya sebesar 10. Kemudian dilarutkan dalam 180 gram air, berarti sebagai GP, MR adalah 18. Kemudian di sini jika diketahui tekanan uap larutan simbolnya adalah P saja, yaitu sebesar 25. Dan tekanan uap larut murni berarti dia adalah P0 karena murni ya, dan molnya di sini sama dengan 25,20 mmHg. Nah, yang ditanya adalah massa molekul relatif, yaitu MR. Kita masukin ke dalam rumus yang akan kita pakai, P sama dengan P0 dikali XP. Kita jabarkan XP-nya jadi seperti ini nih. Nanti kita masukin P-nya dari soal diketahui 25, P0-nya 25,20, NP. Berarti molnya pelarut gram per ml. 180 dibagi 18. Oke, NP-nya juga sama. Ditambah dengan NT. NT-nya kan nggak tahu nih. Dikoreksi, ini bukan kali ya, tapi di sini ditambah dengan NT. Ya, jadi di sini 25 per 25,20, ini hasilnya adalah 10, ini juga 10 ditambahkan dengan NT. Kita lanjutkan perhitungannya, kita kali silang 25 kali 10 ditambah NT, jadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti yang atas tinggal 25,20 kali 10, jadilah dia seperti ini. Kita masukin ke dalamnya, berarti 25 kali 10 adalah 250, 25 kali NT 25 NT sama dengan ini dikali 25,20 kali 10 hasilnya adalah 252. NT tetap di ruas kiri, 250 pindah ke sebelah kanan, jadi hasil ini adalah 2 dibagi dengan 25. Diperoleh mol terlarutnya adalah 0,08 mol. Nah, molnya ini kita pakai rumus gram per mr, karena yang dicari adalah mr. Molnya 0,08, gramnya tadi dapat 10 di soalnya, kemudian mr-nya kita cari. Jadilah mr-nya tinggal 10 dibagi 0,08, hasilnya adalah 125. Oke, paham ya? Semoga kalian paham dengan apa yang gue jelaskan. Kita sudah selesai di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kalian dapat paham dengan materi yang sudah Ibu ajarkan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat, supaya kalian bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.